Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok TK01. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final assignment kami yang berjudul Bluetooth Tracking Device. Nah, ini untuk presentation outline-nya. Nah, untuk chapter 1 yaitu introduction, ada 3 topik, yaitu yang pertama need identification, yang kedua general concept, yang ketiga concept selection. Untuk menentukan needs, kami melakukan 2 survei, yaitu online survei dan direct survei. Untuk online survei itu ada 125 responden, sedangkan untuk direct survei itu ada 13 responden. Nah, dari hasil survei itu, kami membuat customer needs, lalu dibuat need tables, lalu ada needs sebanyak 15. Nah, ke-15 needs itu kemudian dikelompokkan dan diberi rank berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, lalu dari needs yang sebelumnya itu kami berusaha membuat konsep generation dengan menggabungkan existing konsep yang sudah ada dengan konsep yang baru. Nah, didapat untuk Bluetooth tracking device-nya itu, untuk alatnya itu, untuk accessibility-nya itu ada adhesive sticker menggunakan eyelet, pengait, dan magnet. Sedangkan untuk responnya itu menggunakan suara dan getaran, suara dan cahaya. Lalu untuk yang keempat itu suara, cahaya dan getaran. Untuk aplikasinya itu ada fitur dan setting. Untuk fiturnya itu ada fitur talkback, bisa menunjukkan seberapa dekat alatnya, two-way tracking, online community, dan agenda. Sedangkan untuk settingnya itu bisa mengontrol volume, bisa memilih respon, dan bisa keduanya. Oke, lalu untuk selanjutnya itu kami melakukan konsep seleksi dari yang sebelumnya itu, untuk konsep seleksi ini ada tiga tahap, yaitu konsep screening, konsep ranking, dan konsep scoring. Nah, untuk konsep screening ini didapat 220 konsep, lalu setelah diseleksi menggunakan RVV method itu didapat 120 konsep. Nah, kemudian 120 konsep ini diseleksi lagi menggunakan 4 kriteria, yaitu manufacturing cost, respon performance, mobile application featureability, lalu availability of resource atau ketersediaan bahan bakunya. Lalu didapatkan 9 konsep, lalu 9 konsep ini diseleksi lagi menggunakan 6 variabel, yaitu attach compatibility, respon, harga, inovasi teknologi, fabrikasinya, lalu yang terakhir itu bentuknya, efektivitas dari bentuknya. Dari ke-9 konsep yang tadi sudah diseleksi itu didapatkan 3 konsep, yaitu konsep nomor 43, konsep nomor 75, dan konsep nomor 81. Nah, ketiga konsep ini kemudian di testing lalu didapatkan konsep nomor 81 yang terpilih, di mana konsep nomor 81 ini memiliki respon suara, cahaya, dan getaran. Lalu untuk aplikasinya itu dia bisa mengontrol volume dan responnya, lalu bisa menunjukkan seberapa dekat alatnya. Selanjutnya, saya Nisa Faiza akan menjelaskan tentang literatur review, product specification, dan prototype. Nah, sejarahnya itu pada 1990 ditemukan suatu sistem GPS tracking device, dan sampai sekarang pun sudah ada banyak location-based service company yang untuk yang melacak produk-produk misplaced items itu. Nah, terdapat 3 jenis wireless connection technology, yaitu Wi-Fi, RFID, dan Bluetooth, dengan perbandingan sebagai berikut. Lalu ada keuntungan dari membangun sebuah website sebagai user interface, itu adalah bisa menjangkau platform lain, broader reach, lebih kompatibel pada banyak tipe-tipe HP, dan maintenance-nya tidak kompleks. Sedangkan limitation-nya itu kurang convenience, lalu tidak bisa user personal preference, tidak banyak, dan tidak bisa offline access. Sedangkan jika menggunakan aplikasi sebagai user interface, itu bisa bekerja dengan offline setelah di-download aplikasinya, dan bisa user personal preference. Kemudian limitasinya itu tidak semua device compatible dengan aplikasi ini, dan butuh
effort yang lebih banyak untuk melakukan maintenance dan upgrade. Lalu tracking manufacturing prosesnya itu adalah dengan komponen production atau raw materials yang dikumpulkan, terus product assembly, function test, dan distribusi. Kemudian spesifikasi dari produknya. Kami memutuskan untuk menggunakan Bluetooth sebagai transmitter sinyal, karena dari hasil konsep itu dibutuhkan lebih dari local range items tracking, lower power consumption, dan application as user interface. Berikut spesifikasinya. Hal yang berbeda dengan yang lain itu adalah salah satunya adalah battery capacity, yaitu sebesar 265 mAh, yang akan memberikan lifetime jauh lebih banyak, yaitu 3 tahun. Dan ini akan menjadi keunggulan karena harga yang kami tawarkan itu range-nya sekitar 200.000 hingga 300.000. Lalu produk main feature kami adalah multiple responses, yaitu seperti suara, cahaya, dan vibrasi, memberikan suatu visual seberapa dekat alat ini, dan respon control dan selection untuk respon-respon sebelumnya. Kemudian ada prototype. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen yang akan disusun pada tracking device. Kemudian ini adalah logo ini, itu dengan diharapkan untuk mudah dikenali dengan nama simpel dan dapat membantu menemukan barang yang diharapkan itu. Lalu prototipe di sana kira-kira akan sebesar 38 x 38 x 7 mm dengan 3 warna utama, dan di attach terdapat adhesive stiker di belakangnya. Kemudian primary package itu dengan bahan paperboard dengan ukuran 8 x 8 x 3 cm, dilapisi dengan clear nickel agar tahan air, dan diberi instruksi manual dan kartu jaminan. Kemudian secondary packaging prototype design itu menggunakan kardus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Prasyati. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya yang membahas tentang bab 5, yaitu product manufacturing. Di mana ini adalah outline-nya. Ini adalah masuk ke dalam market analysis. Memang intinya pada market analysis ini kita akan menghitung seberapa banyak unit yang akan diproduksi pada pabrik kami. Untuk menghitung tersebut, kita masuk ke dalam market segmentasi, kita akan mengidentifikasi potensial customer pada produk kami, di mana untuk potensial customer-nya itu pertama adalah orang Indonesia dengan umur 18 sampai 35 tahun dan mempunyai kelakuan bahwa dia mudah lupa untuk menaruh barang. Kemudian kita masuk ke dalam perkiraan dari demand. Kita menggunakan data dari BPS dan Statista DMO mendapatkan demandnya sekitar 4.400.000 sekian unit per tahunnya. Kemudian masuk ke dalam perkiraan production capacity-nya, dapatkan sekitar 1.900 unit per harinya untuk produksi kapasitasnya. Dan masuk ke dalam prosesnya, di mana terdapat block flow diagram tentang keseluruhan prosesnya. Dan untuk detailnya sebagai berikut, yaitu pertama underplanting software application to chip, kita memasang software pada chip. Kemudian masuk ke dalam placing komponen, kita memasang seluruh material pada PCB, dan dilakukan soldering, dan kemudian dilakukan quality check untuk PCB tersebut apakah sudah terpasang dengan benar. Kemudian masuk ke dalam assembly dengan casing dan baterai, dan masuk ke dalam secondary quality check, di mana kita akan mengecek secara visual. Kemudian masuk ke dalam packaging, di mana pada packaging terdapat secondary dan primary dan secondary, dan pada primary terdapat kardus kecil untuk satu FNME, dan untuk secondary kita akan memasukkan beberapa FNME yang telah diberi kardus pada primary packaging. Kemudian masuk ke dalam mass energy consumption. Untuk mass balance, kita bisa lihat pada tabel berikut. Pada intinya, untuk mass balance ini tidak ada massa yang hilang pada keseluruhan proses, sehingga berarti pada proses ini tidak ada limbah yang terbentuk pada keseluruhan prosesnya. Kemudian masuk ke dalam energy calculation, kita menghitung berapa energi yang dibutuhkan pada keseluruhan proses yang ada pada pabrik kami, di mana didapatkan nilainya itu 11.660 kWh untuk proses produksinya. Kemudian untuk performance ini, itu terdapat beberapa variabel yang menentukan seberapa bagus dan seberapa efektif dari produksi keseluruhannya. Di mana terdapat throughput time, productivity,
utilization time, dan general utilization energi, di mana nilainya terdapat pada tabel berikut. Kemudian masuk ke dalam plan scheduling, di mana pada plan scheduling ini terdapat jam operasi keseluruhan aktivitas yang kemungkinan ada pada pabrik, di mana pertama aktivitasnya itu ada worker preparation, kemudian ada preparasi dari alat dan equipment-nya, kemudian ada material loading, kemudian ada pressing and soldering, dan kemudian ada first step quality check, ada first step assembling, ada second step assembling, ke-8 ada second step quality check, ke-9 ada packaging, dan yang terakhir adalah housekeeping, di mana untuk jam operasinya terdapat pada tabel berikut untuk keseluruhannya. Dan untuk plan location, kita menentukan bahwa untuk lokasinya itu berada pada Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, di mana lokasi ini dipertimbangkan dari beberapa hal, yaitu pertama merupakan area industri dan terdapat akses jalan, safety-nya bagus, dan harga yang cukup terjangkau, dan juga ada beberapa alasannya, yaitu seperti karyawan dan fasilitasnya yang cukup memungkinkan. Kemudian untuk plan layoutnya sebagai berikut. Di depan pabrik terdapat loading dan parkirnya, tengah ada storage, dan di belakang terdapat tempat untuk keseluruhan prosesnya. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kami. Selanjutnya, saya Salsabella akan menjelaskan mengenai supply chain. Pertama, mengenai raw material procurement, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebelum memilih suatu supplier. Yang pertama ialah kualitas dari barang yang akan dibeli, lalu harga dan juga lokasi supplier tersebut untuk menentukan jadwal pemesanan dan juga biaya kirim yang akan dikeluarkan. Lalu berikut adalah penjabaran pemesanan raw material dari supplier utama kami, yaitu supplier A, dengan perincian shipping time, transport fee, dan juga harga per unitnya. Dan berikut adalah penjabaran untuk supplier kedua kami, yaitu supplier B. Kemudian kapasitas produksi kami per harinya akan menghasilkan 1.900 produk kami, sehingga material yang akan dibutuhkan per harinya ialah 1.900 pieces. Lalu ordering cost. Untuk berikut adalah penjabaran untuk setiap materialnya, baik dari supplier A maupun supplier B. Lalu untuk raw material inventory, material yang telah dibeli akan disimpan di suatu gudang dan perlu dibuat suatu penjadwalan untuk pemesanan material, sehingga raw material yang terdapat di gudang ini tidak akan habis ketika proses produksi berjalan. Lalu berikut adalah jadwal pemesanan dan juga penerimaan raw material setiap bulannya. Kemudian untuk distribusi produk, akan terdapat 845 box per bulannya yang akan didistribusikan, dengan 40% yang ditujukan untuk penjualan online dan 60% yang ditujukan untuk penjualan offline. Lalu terdapat sisa 2 box yang akan disimpan di gudang. Lalu untuk distribusi offline, kami akan mendistribusikannya ke kota-kota besar dan membaginya menjadi 5 area. Dengan area yang pertama ialah untuk Jabodetabek, area kedua Jawa Barat dan Tengah, lalu area ketiga Bali dan Jawa Timur, lalu area keempat Sumatera, dan area kelima ialah Kalimantan dan Sulawesi. Lalu berikut adalah rute distribusi offline kami, dan berikut adalah total jarak dan waktu yang akan dibutuhkan. Lalu untuk distribusi offline, kami menargetkan sebanyak 507 box per bulannya, dengan berikut adalah banyaknya distribusi per areanya. Lalu untuk distribusi di area 1, 2, dan 3, kami akan menggunakan melalui jalur darat dan akan menggunakan box van berikut yang dapat mengakomodasikan hingga 300 box fine. Dan untuk area 4 dan 5, kami akan menggunakan bantuan jasa kargo. Lalu untuk produk inventory, berikut adalah penjabarannya setiap bulannya, dengan 211 box akan dihasilkan setiap minggunya, dan 84 box akan dihasilkan untuk penjualan online. Berikut adalah penjabaran untuk bulan pertama hingga bulan ke-12. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dia Cahyarini. Saya akan menjelaskan mengenai product cost analysis. Pertama, kami melakukan perhitungan terhadap capital investment. Berikut ini adalah tabel kesimpulan dari capital investment yang telah kami hitung, yaitu mengenai equipment, building, supporting facilities, utility, dan yang lainnya. Sehingga total capital investment yang diperlukan yaitu sebesar 37.611 juta sekian rupiah. Kemudian kami juga melakukan perhitungan terhadap operating cost, di mana mencakup mengenai biaya produksi, local tax, insurance, safety, gaji karyawan, maintenance, depresiasi. Nah, kami melakukan perhitungan operating cost ini setiap tahun selama dalam kurun waktu 10 tahun. Berikut ini merupakan untuk 4 tahun pertama. Ini adalah untuk 4 tahun berikutnya, dan ini untuk tahun ke-9 dan ke-10. Kemudian kami melakukan perhitungan juga mengenai profitability and sensibility analysis. Pertama, kami melakukan perhitungan mengenai cash flow dalam kurun waktu 10 tahun. Kami mempertimbangkan mengenai pemasukan, pengeluaran, depresiasi alat dan bangunan, pinjaman, pajak, sehingga hasil akhirnya kami memperoleh cash flow setelah pajak dan cash flow kumulatifnya. Kemudian untuk harga produk, kami pertama-tama menentukan harga minimum produk dengan cara menentukan net present value yang sama dengan 0, sehingga diperoleh minimum harga produknya adalah sebesar Rp147.802. Kami memberikan margin keuntungan sebesar 15%, sehingga harga jual dari produk sebesar Rp170.000. Dalam penentuan harga produk, kami mempertimbangkan beberapa hal, dan yang paling berpengaruh terhadap harga produk tersebut adalah harga bahan baku dan juga utilitas dalam produksi produk. Kami juga melakukan perhitungan terhadap WACC, Rate of Return, Payback Period, Break-Even Point, IRR, dan NPV, di mana nilai IRR ini melebihi MAR, sehingga pembangunan pabrik produk ini acceptable dan juga menguntungkan. Untuk sensibility analysis, kami melakukan perubahan terhadap 3 hal, yaitu yang pertama terhadap harga produk. Kami memberikan perubahan sebesar 5, 10, dan 15% lebih tinggi dan juga lebih rendah dari harga yang ditentukan, yaitu Rp170.000. Kedua, kami melakukan perubahan terhadap harga bahan baku. Dan yang ketiga, kami juga melakukan perubahan terhadap harga biaya operasional, di mana ketiga hal ini nanti akan dilihat pengaruhnya terhadap IRR, NPV, dan juga payback period. Berikut ini adalah pengaruh ketiga hal sebelumnya yang berubah terhadap nilai IRR, di mana yang paling signifikan pengaruhnya yaitu akibat perubahan harga jual produk, di mana semakin rendah harga jualnya, nilai IRR-nya pun akan semakin kecil. Kemudian yang kedua terhadap NPV, yaitu sama seperti IRR, yang paling berpengaruh adalah harga jual produk, di mana semakin kecil harga jualnya, maka semakin kecil NPV-nya. Dan untuk payback period adalah kebalikannya, di mana semakin kecil harga jual produk, maka semakin tinggi payback period-nya. Artinya semakin lama untuk mencapai payback period. Berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan selama mengerjakan tugas. Dan presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.